Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan YouTube sekalian, hari ini saya melakukan pembongkaran untuk mesin Suprafit lama. Ini Suprafit lama ya kawan. Sebenarnya ini berawal dari keresahan saya. Ini sudah cukup lama karena mesinnya itu bunyi kawan. Bunyi semacam klotok-klotok begitu ya. Tapi nggak begitu keras, cuma ketika digas seperti tok 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 tok, seperti ada sesuatu yang ngetuk-ngetuk begitu ya dari dalam mesin. Akhirnya saya meluangkan waktu sedikit untuk saya bongkar. Dalaman mesinnya bagus ya kawan ya. Saya dekatkan sebentar ya. Ya, seperti ini dalamannya. Saya memvideokan ini sendiri ya kawan, jadi mungkin ya sedikit riuh ya atau ribet. Nanti pertama saya curiga dengan stangnya kawan. Ini stang sehernya. Ini coba saya ya, ada suara ketuk-ketuk ya. Dari ini ya kawan ya. Dari bearingnya ini mungkin ya. Saya juga kurang tahu ya kawan ya. Mungkin kalau kawan-kawan lebih paham bisa minta solusinya, supaya nanti saya ndak terlalu banyak spekulasi ya. Coba kawan-kawan amati di sini dari stangnya. Ntar ini saya dekatkan dulu untuk kameranya supaya bisa lebih jelas dan lebih terdengar lagi untuk suaranya. Seperti tidak ada masalah ya. Ini lihat goyangannya. Untuk stangnya kawan, ini saya coba goyangkan untuk ke kanan dan ke kirinya. Nah, menurut kawan-kawan itu normal apa enggak? Ini kalau digoyangkan memang serasa seperti ngetuk ya, seperti ada bunyi memang. Tapi kalau secara tegak lurus dia nggak ngetuk sama sekali kawan, hanya ketika gerakan ke kanan kiri ini. Nah, menurut kawan-kawan itu termasuk normal apa enggak goyangan yang semacam itu? Terus ini juga bunyinya kawan ya. Nanti dari bearingnya ini bunyi. Kedengaran enggak? Semoga kedengarannya kawan, karena ini ada suara angin juga dari luar. Coba saya dekatkan lagi kameranya supaya lebih kedengaran. Maaf, saya pegangin dulu untuk ini. Susah ya, tangan satu pegang kamera, satunya pegang mesin. Aduh. Jadi kerasa ya kawan kalau digoyangkan begini ya. Jadi kemungkinan ini kalau stangnya masih sedikit aman ya.
Coba kawan-kawan review di sini ya untuk stangnya. Stangnya di sini polos ya kawan, dia tidak ada lubang oli di sini. Hanya di sini saja lubang olinya. Berarti ini mengandalkan oli yang melumasi konrod ini ya kawan ya. Jadi oli yang keluar dari sini diharapkan untuk bisa melumasi pen piston sekaligus pistonnya. Karena untuk Supra jenis ini dia tidak terdapat main jet ya di sini. Tidak ada semprotan oli. Olinya tidak menyembur seperti hanya motor smash. Ini blok yang kemarin pernah saya review ya, ini blok Supra series. Ini blok sisi kanan ya kawan. Ini ada pembuangan oli di sini. Nah, ini sama sekali tidak ada jalur untuk main jet ya. Jadi olinya hanya disak dari bawah sini masuk ke pompa. Dari pompa nanti akan dikeluarkan melalui dua arah ya. Ini akan menuju ke kruk as. Di lubang di dalam kruk as yang ini ya. Yang ini akan masuk ke sini nanti lewat jalur kanan terus masuk. Terus satu lagi akan dikirim untuk melumasi noken as ya. Jadi yang masuk ke sini nanti yang diharapkan bisa melumasi untuk pistonnya ya. Nah, kebetulan ini pistonnya tadi juga saya bongkar, ternyata pistonnya baret ya kawan ya. Coba kita lihat dulu. Ini untuk linernya atau boringnya. Ini sudah agak tipis ya. Coba kawan-kawan amati sendiri ya. Saya juga kurang berpengalaman kalau seperti ini. Ini kelihatan garis ya kawan ya di sini ya. Terlihat baret sedikit, tapi dirasakan tangan ini masih belum dalam ya untuk baretnya, masih baret halus. Yang baret di sini adalah sisi yang sebelah atas ya kawan ya. Jadi ini untuk ruangan untuk gigi tami ya, untuk apa, rantai keteng apa. Kemarin kan jam yang minta pasangkan, ini tangannya bapak kena oli ibu. Jadi ini baret ya kawan ya, tapi halus, dia tidak dalam sama sekali dan tidak terasa ngantong ya. Saya rasakan tangan gak ngerasa ngantong. Nanti coba kita lepas untuk apa itu, untuk ring pistonnya. Nah ini kawan-kawan juga bisa lihat pistonnya. Ini untuk piston yang bagian bawah ya kawan. Nah ini sedikit sudah gesek-gesek garis ya di sini ya. Sementara yang piston atasnya, wah ini parah ya kawan ya. Dia seperti tidak terlumasi. Ini sudah parah untuk pistonnya, sehingga baret ke bagian liner sebelah atas ya. Yang ini yang sebelah atas, yang ini ya kawan, itu ya. Tanda kalau dari kamera ini kelihatan garis-garis samar ya. Maaf kameranya juga kurang terang di sini. Karena ini untuk ring-ringnya masih leluasa ya, dia tidak macet, masih leluasa untuk bergeraknya. Hanya saja bisa menyebabkan baret semacam ini ya. Ini cave ya, ini in, berarti di bagian atas ini ya kawan ya, mengalami baret. Itu pun tidak pas atas tapi sedikit menyamping. Nah ini karena apa ya, saya juga kurang tahu. Karena memang pelumasan untuk piston ini hanya mengandalkan dari oli yang masuk ke connecting rod ya, atau stang seher saja. Jadi oli yang melumasi bagian stang saja yang mungkin sedikit terciprat menuju ke liner ini ya, sedikit sekali. Beda dengan model smash, dia langsung olinya langsung tersemprot menuju ke sini ya. Kemudian motor ini juga mengalami sulit netral ya ketika masuk gigi 1. Mesin menyala gigi 1. Itu sulit untuk dinetralkan, harus dimatikan dulu mesinnya baru bisa dinetralkan. Kemungkinan besar itu karena ini ya, kampas koplingnya
Kampas koplingnya itu yang sudah lengket dengan platnya ini ya. Nah seperti ini kan lengket ya kawan, apalagi kalau ada pernya ini begini saja, ini sudah seperti ada adhesifnya ya, sudah seperti lengket begitu. Nah ini juga mungkin faktor dari kampasnya yang kurang bagus ya. Ini coba kawan-kawan amati sendiri ya, saya tidak akan menyebutkan merek. Saya juga tidak menyalahkan kampasnya, mungkin karena memang ini sudah tua untuk motornya juga bisa, atau mungkin kalau untuk setelan persnelengnya, setelan kopling persnelengnya itu saya sudah setel keras ya, jadi sudah saya setel press sekali, tapi ya tetap aja sulit untuk dinetralkan. Saya lihat untuk bearing studnya juga masih bagus, tidak kocelak, jadi kemungkinan besar ya ini masih nempel begitu ya kawan ya. Kualitasnya kurang begitu bagus, padahal ini kelihatannya juga masih sedikit tebal ya kawan ya. Ini mereknya ini ya, saya tidak menjelekkan merek juga, ini mungkin hanya kesalahan saya juga bisa ya. FP itu apa ya, mungkin kawan-kawan paham sendiri ya. Saya mau ganti dengan merek yang ini ya kawan ya, Nippon. Ini kelihatannya, tapi ini bukan Nippon ya isinya. Ini isinya gantian yang sebelumnya. Yang Nippon yang masih baru, yang ini bukan baru ya, ini bekasan ya. Ini masih baru ya, Nippon. Kebetulan saya punya Supranya ini 2 ya kawan. Saya sudah mengantisipasi ini, sudah saya selingkan waktu untuk membeli bearing studnya ya, bearing stud untuk koplingnya. Ternyata setelah saya bongkar, bearing studnya masih sangat keras ya, masih bagus ya, masih presisi sekali, belum ada kocelak. Jadi ini yang baru ini nanti kita simpan dulu, murah ya kawan, ini harganya cuma 13.000 Naci. Menurut saya ini merek yang bagus, tapi tidak tahu ini ori apa enggak, tapi dari segi kocelaknya ini tidak ada kocelak ya, jadi press sekali, presisi ya. Apalagi ya, apakah suara itu datangnya dari ini ya, dari bantalan yang menekan? Coba kita lihat sisi sini ya kawan ya. Apa mungkin itu asalnya dari ini ya, dari sulingan ini. Jadi ketika ini muter mungkin gini, mungkin apa bisa begini ya. Ini kok enggak main ya sepertinya ya, kok nyangkut sepertinya, enggak main ya. Jangan-jangan dari sini juga bisa ya kawan. Jadi nanti kita prediksi lagi semuanya ya. Saya akan bersihkan tangan saya dulu karena ini ada debu-debu sedikit. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian dulu ya kawan. Lain waktu saya sharing lagi kalau sudah ada pengganti untuk pistonnya, atau mungkin saya akan amplas saja dengan amplas 1000 atau amplas yang lebih halus lagi ya. Sementara sekian, terima kasih sudah menonton dan mengikuti video ini. Terima kasih banyak sekali untuk dukungan kawan-kawan sekalian. Meskipun sudah banyak video yang saya upload, ternyata subscriber juga sulit sekali untuk bertambah ya, karena mungkin kualitas video saya memang kurang bagus. Terima kasih saja untuk yang masih setia subscribe. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita review lagi untuk kruk asnya Supra Fit. Ini adalah bawaan pabrik ya, saya tadi hanya mengganti untuk bearingnya saja, 2 ini saya ganti dengan merek Naci. Sebelumnya SKF karena sudah sedikit oblak kanan kiri begitu ya, jadi bearing ini saya ganti. Tapi untuk stangnya ini tidak saya ganti ya kawan, ini meskipun sedikit goyang, kawan-kawan coba lihat itu ya. Tapi untuk goyang depan belakangnya tidak terlalu ya kawan. Terus terang saja saya masih belum berani untuk mengganti stang ini, karena alat presnya sudah ada ya kawan, cuma
sulit sekali dalam menyenterkan ini ya. Saya harus punya palu yang dari besi lunak ya, atau tembaga atau aluminium, sementara saya juga tidak punya. Terus saya juga kurang begitu teliti ya dalam pensenteran seperti ini, jadi sulit sekali dalam mensenternya. Jadi saya hanya mengganti bearingnya saja, karena stangnya juga saya rasa masih sedikit bisa ditoleransi lah ya kawan. Terus kita coba review ya setelah penggantian bearing saja, apakah untuk alat dialnya ini gerak. Coba ya kawan, lihat ya, itu sudah gesek ya untuk alat dialnya ya. Ini sudah gesek ya kawan. Coba ya. Itu ya kawan, sama sekali tidak gerak ya. Inilah kenapa saya gak berani ganti stang seher, karena bawaan dari pabrik itu sudah press sekali ya. Untuk goyangannya hampir tidak ada ya kawan ya. Ini alat yang saya buat sendiri ya, untuk apa ini, bracket penyangga alat dialnya ini. Ini saya buat sendiri ya kawan. Dari besi harga 30.000, tapi susah ya. 30.000 sudah termasuk sama bearing ya. Ini saya pakai bearingnya Honda baru ya kawan. Ini bearing kemasannya Honda ini. Coba kawan-kawan baca sendiri ya, ada tulisannya for Honda, tapi bearingnya itu rasanya kok palsu ya kawan, jadi oblak begitu ya. Ini tangan satu aja kawan-kawan, coba lihat ya. Oblak ya dia ya. Jadi gak apa-apa lah ya, karena bagiannya sini kan yang muter itu bearing kruk asnya, bukan bearing yang bawah. Gak apa-apa lah ya. Coba kawan-kawan lihat itu ya, sama sekali gak geser ya untuk jarumnya. Mungkin geser pun hanya sedikit sekali. Ini nyentuh ya kawan ya, jangan kira ini gak nyentuh ya, ini nyentuh ya kawan ya. Ini nyentuh. Atau mungkin saya buat begini guys. Nah ini lebih nyentuh lagi ya. Maaf, ini ada sinar dari flashnya lah ya. Jadi sama sekali nggak gerak ya kawan, padahal ini nyentuh ya kawan ya. Itulah kenapa sayang ya kalau misalnya saya ganti stangnya belum terlalu kocak banget, saya ganti, nanti senternya setengah mati susahnya. Itu ya kawan. Mungkin ada yang mau di sharing-sharing, silahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Hari ini saya mau mereview sedikit ya tentang tutorial yang ada di YouTube. Jadi banyak yang bilang itu ini untuk mesin Supra Fit lama ya kawan. Jadi gigi timing itu posisinya, gigi pompa oli itu posisinya yang sedikit menonjol, ini letaknya di dalam begini ya. Tapi setelah saya coba masukkan itu tidak bisa masuk ya kawan kalau seperti ini, karena ini masih as pompa oli bawaan standarnya. Jadi kalau posisinya seperti ini tidak bisa masuk ya kawan. Posisi seperti ini tidak bisa masuk dia. Kalau dibalik begini bisa ya kawan, karena ini nanti bisa, nah ini ya, jadi sedikit dekokannya itu nanti akan pas di bibir dari ininya ya kawan ya, pas. Tapi kalau posisinya begini ya sulit sekali untuk masuk. Ini gigi pompa oli yang lama aja ini sampai digerinda sedikit ya supaya bisa masuk. Saya yakin kalau dari pabrikan itu pastinya tidak seperti itu ya kawan. Ini ori ya sepertinya ya. Ini ori. Kalau memang pun seperti itu posisinya, berarti pemasangan gigi pompa oli ini dilakukan saat belah mesin. Nanti mesin tengah ini dibelah.
itu baru bisa mungkin posisi seperti itu. Tapi kalau kita hanya mengganti ini saja, masa harus bongkar mesin total? Kan ndak ya kawan ya. Ini bawaan motornya, ini sepertinya juga sudah pernah diganti, tapi karena tidak bisa dipasang akhirnya ini digerinda begini. Nah takutnya kalau digerinda begini nanti dia muter malah gesek blok ini ya. Ini juga eman ya kawan bloknya kalau sampai gesek gara-gara ini saja. Ini dibuat gerinda ya supaya bisa masuk tadi ya. Posisi kita bisa paksakan posisi seperti ini itu kalau apa itu, kalau misalkan kita pecah mesin. Tapi kalau hanya ganti ini masa harus pecah mesin kawan. Jadi seperti ini itu tidak bisa masuk ya kawan, tidak bisa masuk, dipaksa bagaimanapun ini tidak bisa masuk karena asnya ini sudah mentok di sana, tidak bisa keluar lagi ya. Ini sudah mentok di sana, nggak bisa keluar. Ini ya asnya ya. Ini sih kemarin sudah saya rakit kawan, tapi saya bongkar lagi karena saya coba-coba lihat tutorial di YouTube. Ternyata pasangnya itu posisi yang sedikit lebih ada besinya, ini masuknya di dalam. Tapi setelah saya pasang ternyata tidak bisa ya, seperti ini. Jadi posisi pisahnya itu begini. Kalau begini bisa ya kawan, karena dekokannya ini nanti akan pas di bibirnya ini nanti ya. Kalau dari segi kedalaman terhadap gigi, coba ya nanti kita ukur dengan sigmat ya kawan ya. Ini saya sudah siapkan untuk jangka sorongnya. Kita coba ukur dengan jangka sorong. Ini saya tidak punya tripod ya kawan, jadi ini saya jepit aja sementara. Nah ini coba kita ukur dari begini ya kawan ya. Susah yang ukur begini ya, nah, begini aja ya. Kita ukur begini saja. Ini 12 mili ya kawan dari sini. Itu kawan-kawan amati, coba ini 12 mili. Coba ini ke sini. Ini 11 mili ya kawan ya. Maaf tadi nggak kelihatan untuk skalanya ya, maaf. Ini 11 mili ya, 11 mili. Kalau dari sini ya betul ya, 11 mili ya. Jadi ini ke sini. (12 mili ya. Jadi selisihnya cuma 1 mili ya kawan. Ini 12 mili. Kita ngambil trupnya juga dari posisinya ini ya. Ya ini 11 mili lah, nggak sampai 11 mili ya, 10 lebih. Oh ya memang berarti dari gigi ke ininya memang beda ya jaraknya ya. Kita coba yang gigi pompa oli yang KW. Ini yang harga murah ya kawan, saya ganti harga murah. Coba ya. Yang KW ini ke sini 10 ya, lebih sedikit sekali ya kawan ya. Sementara ini ke sini 10 lebih ya, nggak sampai 11. Berarti ini lebih tipis ya untuk ininya. Coba kita ukur langsung aja. Ini untuk yang orinya sekitar 13
13,25 mili ya, 13,25 mili. Sementara yang KW 13,25 mili, sama ya untuk milinya ya, cuma posisi giginya mungkin yang tidak sama ya kawan. Jadi kalau yang ini sedikit ke bawah, kalau yang KW coba kita ukur kanan kirinya, kalau sama ya bolak-balik tidak masalah ya. 10 ya kawan, 10. Ini 10,75, 10,75 ya, memang lebih panjang sedikit untuk yang ini ya. Untuk jumlah giginya jangan-jangan tidak sama ya kawan. Untuk jumlah giginya, diameternya juga sama. Ini sebenarnya dipasang lagi juga tidak apa-apa, cuma ini cacat ini ya, saya agak sedikit sanksi. Maaf ya videonya kejeda, ini rollernya sudah ketemu. Tadi mati sendiri untuk kameranya karena mungkin terlalu panas ya. Nah terus posisi roller bagaimana kan? Nah ini juga masalah ya. Kita lihat posisi roller ini straight ke sini, terus dibaliknya straight ke sana. Tadi ini sepertinya bolak-balik tidak masalah ya, karena ini juga ada ininya. Ini mereknya Aspira ya kawan ya. Roller ini yang nanti akan menjaga supaya tidak bergesekan antara rantai sisi atas dengan bawah ya kawan. Piye iki gak iso ngekakno flash iki. Enggak ketok kawan, peteng. Senterku gak enak. Gini ya, wes aman. Katanya nggak akan jatuh kalau begini ya, aman. Nah sekarang bisa kita dorong. Sampai plek ya kawan ya. Sini ada baut untuk mengunci ini. Kita cari bautnya dimana. Ya beginilah ya, habis bongkar total ya. Mengembalikannya itu yang ribet. Ya sekalian review kawan ya, ini penting juga untuk yang pemula. Jadi pemasangan baut untuk motor biasanya begini, ini kita dorong aja. Kalau sisa segini berarti memang ini bautnya ya kawan ya. Kalau sisanya cuma sedikit mending jangan, karena itu bukan bautnya, itu baut untuk yang lain. Nanti baut untuk yang lain malah kepanjangan ya, jadi masalah juga ya. Kita pakai kunci 8 ya, 8 T supaya lebih cepat. Nah posisinya enak ya ini ya, nggak usah terlalu kencang dulu, nggak apa-apa ya kawan ya. Terus kita coba putar untuk ininya, nanti aja juga nggak usah, atau kita putar lewat ini ya.
berat ya kawan ya. Karena tadi ini masuknya dari belakang, kemungkinan olinya itu hanya tertahan di depan saja, belakangnya kosong ya kawan ya. Jadi kita jangan jalankan dulu. Terus packing untuk ini depan. Ini ya kawan ya, ini dari merek Fuboru. Sementara ini merek lain yang lebih murah, kawan bisa amati ya perbedaannya. Kalau packing yang lebih murah itu dia cuma dari plat yang ditumpuk dua, terus di antara kedua platnya itu dikasih seperti kertas begini ya kawan ya. Jadi ini dua plat yang ditumpuk ya, tengah-tengahnya dikasih seperti ini, seperti packingnya diesel ya kawan ya. Nah kalau Fuboru dia satu plat tunggal, tapi platnya dikasih tekuk-tekukan begini. Jadi ketika dikencangkan nanti bisa rapat begitu ya. Tapi biasanya kalau sudah mau kedua kali pakai, habis bongkar dan sebagainya, ini sudah rata, jadi harus diganti lagi. Tapi kalau ini kemungkinan tidak usah diganti lagi, tidak apa-apa. Tapi ya ini ya, ini kualitas untuk ininya jelek ya. Berarti ini tadi tambahan untuk di sisi sebelah sini mungkin ya, kalau misalnya butuh tambahan packing. Adzan ya, kita selesaikan dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.